Pada tanggal 14 Agustus 1945, para kaum muda mengadakan rapat di Jakarta. Dalam rapat ini, Sultan Syahrir mengumumkan bahwa dia mendapat informasi tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu. Hei, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kabar menggembirakan bagi kita semua bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Saya mendengar kabar tersebut dari luar negeri, maka telah terjadi kekosongan di negeri kita ini. Sungguh kabar gembira yang Anda kabarkan tadi. Tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas. Jepang telah menyerah pada sekutu, maka kekuasaan di Indonesia ini telah kosong dan belum diisi oleh sekutu. Baiklah, saya mengerti. Lalu, bagaimana cara kita untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita meminta Bung Karno dan Hatta untuk memproklamasikan Indonesia? Ya, saya setuju dengan itu. Karena ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah. Mari kita ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Mari. Rapat pun diakhiri, dan mereka pergi ke rumah Soekarno dengan maksud memberitahu Soekarno akan keinginan para kaum muda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apa Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh, ada. Bapak ada di dalam. Memang ada keperluan apa ya? Begini Bu, ada hal yang ingin kami bicarakan kepada Bapak. Kalau begitu, saya akan masuk. Saya dengar dari istri saya ada hal yang ingin dibicarakan. Perihal apa itu? Begini, kami mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi, terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Benarkah? Ya, itu benar. Dan maksud kedatangan kami di sini adalah untuk meminta agar segera dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Secepatnya. Mungkin saya akan usahakan setelah dirundingkan dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa. Kita tidak bisa menunggu waktu lebih lama lagi. Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya jika kita senekat ini memproklamasikan Indonesia? Justru itu, Jepang bukan menjadi penguasa Indonesia lagi. Untuk apa kita menyayangkan kesempatan ini? Nanti saja setelah saya bicarakan dengan anggota PPKI lainnya. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI karena saya takut Jepang mengetahui rencana kita dan menghalangi Indonesia merdeka. Tapi PPKI merupakan salah satu cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami ingin proklamasi cepat dilaksanakan, tetapi tidak ingin merdeka oleh Jepang. Apa tidak sebaiknya kita rundingkan dulu secara matang-matang? Tidak ada waktu lagi. Ini saat yang tepat untuk memerdekakan Indonesia sebelum bangsa lain menguasai negara kita. Ya sudah, kami akan membicarakan hal ini. Besok kalian silahkan datang kembali. Baiklah kalau begitu. Kami permisi dulu. Maaf telah mengganggu waktu. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka bilang Jepang mengalah kepada sekutu dan mereka ingin kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apa? Bukankah kita seharusnya melaksanakan sidang PPKI sebelum melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Saya juga berpikir seperti itu, tetapi mereka terus mendesak untuk memproklamasikan Indonesia secepatnya. Lantas, apa yang akan kita lakukan jika para kaum muda terus mendesak kita? Kebenaran berita tersebut juga masih diragukan. Bagaimana jika berita itu palsu? Jadi, kita akan turuti kemauan mereka atau tidak? Tidak. Baiklah kalau begitu. Pada malam harinya, pukul 12 malam, menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para kaum muda kembali mengadakan rapat di Cikini dan merencanakan untuk mengasingkan Soekarno bersama Mohatta. Apa yang harus kita lakukan? Sedangkan kaum tua tidak mau menuruti keinginan kita. Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Mohatta keluar Jakarta agar tidak terpengaruh oleh Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana jika Karangasem dan Kok? Di sana keamanannya terjamin. Ya, bagus. Saya setuju dengan itu. Para kaum muda lalu pergi ke rumah Soekarno untuk mengajaknya dan Mohatta ke Rengas Dengklok. Mencari Mas ya? Oh iya Bu, kebetulan sekali. Ada apa ini? Mengapa tengah malam kalian susah-susah datang kemari? Ada suatu hal yang ingin kami bicarakan.
Sebelumnya kami mohon maaf lagi-lagi kami mengganggu istirahat Anda. Kami diutus untuk membawa Anda berdua keluar kota. Memangnya kemana? Kerawang. Kami tidak mau. Maaf Tuan, ini bukan saat yang tepat untuk berdebat. Ini sangat penting. Baiklah. Bentar, saya izin berpamitan dulu. Bu. Ya. Bu, Bapak pamit dulu. Bapak ingin pergi keluar kota. Bolehkah saya ikut? Akhir-akhir ini saya merasa akan terjadi sesuatu yang tidak enak terhadap Bapak. Baiklah. Maaf, apakah sudah selesai? Ayo, mari. Mereka pun pergi ke Rengas Dengklok. Setelah tiba di sebuah rumah, di sana Bung Karno dan Muhatta terus didesak. Dengan cara kasar, mereka didesak oleh kaum muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karno, tunggu apa lagi? Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maaf, saya tidak bisa. Tidak bisa bagaimana? Kita mau menunggu sampai kapan lagi untuk merdeka? Hei, kalian ini apa-apaan? Tidakkah ada cara yang lebih halus? Dengar Bu, kami hanya ingin Indonesia cepat merdeka. Ya, saya tahu itu. Tapi jalannya tidak seperti ini. Bisakah kalian rundingkan kembali secara baik-baik dengan kepala dingin? Percayalah, jika emosi yang kalian andalkan tidak akan berhasil. Akhirnya, Fatmawati berhasil membujuk para kaum muda untuk menyelesaikannya secara baik. Di sisi lain, Ahmad Subarjo yang telah mengetahui keadaan dan keberadaan Soekarno, Muhatta, dan Fatmawati pergi untuk menyelamatkan mereka bersama Sayuti Melik. Hei kalian, sudahlah lepaskan saja mereka. Sangat tidak pantas menahan tokoh nasionalis seperti ini. Bagaimana jika kita rundingan secara baik-baik terlebih dahulu? Baiklah. Bagaimana Bu? Baiklah, saya akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya baguslah. Tapi di mana kita akan membuat teks proklamasinya? Bagaimana kita ke rumah Laksamana Maeda di Jakarta? Dia teman saya. Dia orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya, saya dengar juga dia perwira tinggi militer, jadi terjamin keamanannya. Tempatnya juga strategis. Ya sudah, kita akan segera pergi ke sana. Mereka semua lalu kembali ke Jakarta dan pergi ke rumah Laksamana Maeda. Tuan, para kaum muda terus mendesak kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana menurut Tuan? Boleh, ini waktu yang sangat bagus. Begini, jika Tuan memperbolehkan, kami akan meminjam rumah Tuan. Boleh, memang untuk apa? Rencananya, kami akan membuat naskah proklamasi. Ya baiklah, mari kita membuat naskah proklamasi durang makan. Artinya Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo pun cukup untuk sekedar membuat naskah proklamasi. Ya, sepertinya kami akan menunggu di sini. Insinyur Soekarno, Muhatta, dan Ahmad Subarjo pun pergi ke ruang makan untuk menulis naskah proklamasi. Sedangkan yang lainnya menunggu mereka selesai. Akhirnya, naskah proklamasi selesai dibuat. Sayuti Melik pun mengetik naskah proklamasi beserta perubahannya, yang dimana teks itu akan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan juga Muhatta. Nah, sekarang naskah proklamasi sudah jadi. Tapi di mana kita akan memproklamasikannya? Lapangan IKADE. Tidak, di situ keamanannya tidak terjamin. Maaf, boleh saya mengusulkan? Bagaimana bila di rumah saya? Nah, itu bagus. Ya, saya juga setuju. Iya bisa, di sana aman. Akhirnya, proklamasi pun sepakat untuk dibacakan di rumah Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari. Semuanya bersiap-siap. Di saat semuanya sedang sibuk, Suhud tiba-tiba datang menghampiri Bung Karno. Apakah ada proses pengibaran bendera merah putih? Tentu saja harus. Bendera merah putih merupakan lambang negara kita. Tapi benderanya tidak ada. Apa? Cepat panggilkan Fatmawati sekarang untuk menjadikan bendera. Ada apa Pak? Mengapa tiba-tiba memanggil? Tolong jadikan kain merah dan kain putih menjadi satu untuk dijadikan bendera sekarang juga. Apa? Sekarang? Fatmawati pun menjahitkan bendera merah putih dan mereka semua mempersiapkan pengibaran bendera pula. Maaf Bung, apakah acara proklamasi ini sudah bisa dimulai? Ini sudah menunjukkan pukul 9.45. Oh iya, mari kita ke depan. Mari.
Soekarno pun membacakan pidatonya sebentar dan membacakan naskah proklamasi. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Suhud dan Latif pun mengibarkan bendera merah putih yang diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya, keciptaan W.R. Supratman.